rantai pasok, terutama untuk agriculture, harus ada komponen yang disebut climate smart agriculture. Karena kan makin ke sini air makin bisa jadi berkurang atau musimnya berubah dan sebagainya. Saya baru dari Solo dan Jogja, di beberapa waktu yang lalu kita melihat adanya drop atau penurunan produktivitas dari misalnya petani kelapa dari yang 5 kilo menjadi 2 kilo gram untuk organic sugar ataupun gula di kelapa gitu kan. Ini kenapa? Karena El Nino berkepanjangan. Nah, hal-hal semacam itu kemudian sayangnya informasi tidak didapatkan oleh petani-petani di lapangan. Tadi agregatornya tidak ada, kemudian informasi yang disampaikan juga tidak ada dan sebagainya. Nah, kedepannya climate resilience, kemudian trajectory ke depan mengenai iklim, apa kemudian berkontribusi terhadap pengurangan produksi tertentu. Coklat atau kakao misalnya kita juga mendapatkan informasi ada pengurangan di beberapa tempat sampai 80-90%. Ini kan harusnya bisa diantisipasi. Jadi ketika melihat rantai pasok lestari, itu yang sebenarnya kita pikirkan. Bisa nggak kemudian klop dengan iklim yang ada di Indonesia, future projection ke depan dan sebagainya. Di kehutanan juga serupa, walaupun nggak sama. Beberapa komponen-komponen di tiap tahapannya itu memerlukan support, memerlukan data, informasi, technical assistant, peningkatan processing misalnya di pulp mill, di sawmill, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik, sumber daya alam yang dipakai nggak akan lebih banyak sehingga tidak ada deforestasi. Banyak machinery yang ada di lapangan itu sudah tua, untuk mengubahnya menjadi lebih baru perlu investasi. Kemudian banyak petani memerlukan support untuk legalitas lahan. Legalitas lahan bisa disupport misalnya lewat sekarang ada perhutanan sosial, ada macam-macam, tapi juga kan harus ada pemetaan. Nah, siapa yang akan support? Kemudian untuk petani yang lebih organik, karena dia tidak boleh kemudian mencemari hutan dan sebagainya, itu juga perlu disupport. Pemupukannya seperti apa dan sebagainya, dan kemudian monitoring dan verifikasinya seperti apa. Ini semua membutuhkan dukungan teknis, investasi, kemudian support dari berbagai pihak. Contoh sederhana yang pernah kita lakukan sama-sama misalnya di Gunung Puntang, Abah Ai, ini salah satu leadernya. Dia kerjasama akhirnya dengan perhutani, kelompok hutan desanya, untuk kemudian sama-sama mengembangkan kopi, tapi dengan naungan tanaman-tanaman kayu hutan. Nah, ini yang bukan hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pembeli, karena pembeli melihat, oh, kopinya enak, tapi juga ada nilai positif bagi lingkungan. Sekarang investor dari berbagai negara sudah masuk ke berbagai negara di Asia Tenggara untuk melihat opsi-opsi ini, karena kita kan kaya hutan, tapi juga kita kaya komoditas. Nah, gimana kita bisa tetap menyelamatkan hutan, plus komoditasnya bisa dipanen, misalnya bisa diproses dan sebagainya. Nah, untuk saya mungkin agak singkat untuk beberapa hal ini, nanti kita diskusi sama-sama Ibu Bapak sekalian. Untuk tekstil dan aparel juga sama. Kita tahu bagaimana kita membeli, kita memakai tekstil lumayan cepat ya sekarang, fast fashion kata orang-orang. Nah, ini kan memberikan dampak yang lumayan negatif ya terhadap lingkungan juga dari segi sumber daya alam yang dipakai, air yang dipakai, energi yang dipakai, plus juga kemudian setelah dipakai produknya dibuang sampai ke TPA ya, tempat pembuangan akhir. Alhasil seringkali dibakar atau bagaimana, itu yang kemudian memberikan dampak lingkungan sangat-sangat besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada bisnis model yang harus harus ada dikembangkan sekarang, karena bisnis model yang sampai saat ini terjadi kan adalah adanya bahan pasokan, diproses, dijadiin produk, dijual, ya udah gitu kan, tidak circular, linear gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus lihat sekarang dari desainnya. Desainnya harus lebih resource efficient, penggunaan resource-nya harus lebih sedikit dari alam. Kalau bisa ada beberapa yang dapat dari pasokan yang recyclable, apalagi kalau bisa biodegradable. Kemudian juga bagaimana ke depannya bisa memanfaatkan support dari pemasok-pemasok lokal dengan bahan-bahan yang lebih alami, pewarnaan alami, dan sebagainya. Jadi sekarang yang terjadi adalah diharapkan banyak transformasi dari rantai pasok, terutama tekstil aparel. Desainnya seperti apa? Desainnya harus melihat ke depannya bahwa ini bukan hanya sekedar dipakai misalnya 2-3 bulan atau kurang dari setahun. Kemudian
efisiensi sumber dayanya juga harus dilihat, sourcing-nya dari mana, kalau bisa kadar toxicity-nya lebih rendah, dan itu kan harus dilihat nah, data-data informasi dan sebagainya sekarang lagi dicari oleh pembeli, oleh produsen, dan juga oleh pemakai di rantai pasok tersebut. Bahkan konsumen sekarang melihat, oke, kalau ada tag Better Cotton Initiative atau Organic Cotton gitu kan, mereka mungkin akan lebih prefer. Harga tetap sensitif, tapi ada beberapa opsi-opsi yang kemudian mereka lihat, oh ini dari recyclable. Kita tahu banyak jersey tim nasional dunia misalnya sekarang udah pakai sebagian besar dari recycle material gitu kan. Nah ini yang menjadi tantangan kalau Indonesia nggak bisa catch up, nggak bisa memenuhi standar ini, akan ketinggalan oleh teman-teman produsen dari negara-negara lain. Plastik juga salah satu tantangan besar bagi negara kita. Bagaimana mengubah konvensional plastik ini menjadi lebih bio-based, lebih biodegradable, apakah lewat recycling, desainnya sendiri. Kalau kresek dan sebagainya mungkin udah ada ban atau larangan, tapi yang paling banyak adalah packaging. Packaging untuk produk instant noodle gitu kan, mie instan, produk kue, macam-macam di supermarket. Nah ini yang apakah ada opsinya? Kalau ada opsinya tadi harganya gimana gitu kan? Skalanya bisa lebih besar atau tidak? Support system apa yang bisa dilakukan untuk itu? Berikutnya adalah standarnya seperti apa gitu kan? Bisa nggak masuk ke pasar-pasar di dunia nantinya karena standarnya sudah memenuhi syarat? Nah, terakhir, Ibu Bapak sekalian, seperti saya tadi sampaikan, nggak gampang mengubah rantai pasok yang ada menjadi rantai pasok yang lebih lestari lewat skema perdagangan, support dari buyer, pembeli, support dari produsen, dan juga agregator. Tapi yang penting juga bagaimana ada support dari investors. Nah, investor atau lembaga keuangan, perbankan, dan sebagainya sebenarnya sudah juga mencoba sejak beberapa tahun yang lalu lewat mekanisme tertentu. Yang penting sekarang yang di awal misalnya mereka mulai tidak mau melakukan investasi di produk ataupun sektor yang punya resiko deforestasi, resiko dampak lingkungan yang besar, atau resiko-resiko lain. Nah ini udah masuk ke bagian dari investment screening mereka. Jadi mereka men-screen investasi mereka sendiri. Berikutnya adalah dukungan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ibu Bapak mungkin tahu bahwa OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga pemerintah yang memonitor, meregulasi perbankan dan non perbankan di Indonesia. Jadi mereka sudah menerbitkan roadmap untuk keuangan berkelanjutan dari 2015 sampai sekarang. Nah, sekarang udah mulai masuk juga ada green taxonomy, taksonomi hijau. Jadi sekarang portofolio perbankan di Indonesia harus mencontohkan adanya peningkatan bagi investasi atau support yang mereka sebut sustainable finance. Di Indonesia ada dua, Ibu Bapak, sustainable finance yang dimaksud. Sustainable finance itu mencakup support untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini yang paling banyak biasanya dari perbankan dan non perbankan. Yang kedua adalah yang disebut green atau climate financing. Jadi investasi atau finance untuk aktivitas-aktivitas yang berdampak positif terhadap lingkungan ataupun perubahan iklim. Nah, yang akan didorong adalah yang selain MSMI atau UMKM adalah peningkatan di green financing dan climate financing. Tantangannya adalah beberapa hal adalah pipeline-nya nggak ada, atau project-project yang pas untuk perbankan masuk seringkali tidak ada, atau kalaupun ada skala ekonominya tadi seperti saya sampaikan terlalu kecil. Nah, bagaimana kemudian ini bisa diagregasi, apakah lewat PT di daerah atau BUMDes, BUMDe, kooperasi atau apapun yang sehingga perbankan bisa masuk sehingga melihat bahwa cost atau biayanya lebih rendah daripada keuntungan yang didapatkan dan juga dampak positif lingkungannya terjadi. Nah ini yang didorong. Selain itu juga seharusnya ada kerjasama yang lumayan erat. Nah sekarang kita misalnya lagi diskusi dengan beberapa BPD, Bank Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan awareness dan understanding atau pemahaman mereka terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan sustainability dan climate. Nah mereka tuh eager atau ingin, tapi kemudian siapa yang akan mendampingi di lapangan? Nah ini saya pikir jadi peluang bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi sudah melakukan kursus dengan EcoEdu dan yang lainnya, untuk jadi pendamping atau counterpart mereka. Misalnya menghitung dampak aja, bisa nggak dilakukan perbankan? Kemungkinan nggak bisa, mereka akan meminta expertise atau kepakaran dari Ibu Bapak sekalian. Terus gimana melihat satu sektor, ininya gimana prosesnya, apakah limbahnya sudah diatasi, kedepannya gimana inovasinya seperti apa, itu perbankan banyak yang boleh dikatakan buta. Nah ini gimana kemitraan bisa dilakukan. Nah kedepannya ini yang akan selalu didorong, akan didorong oleh
perbankan atau lembaga pembiayaan investasi di rantai pasok lestari nggak akan bisa kalau nggak ada analisis resikonya. Karena biasanya perbankan dan lembaga keuangan fokusnya ke resiko. Resiko perubahan iklimnya seperti apa? Jangan sampai mereka investasi ternyata banjir. Investasi ternyata tadi produknya drop panennya karena perubahan cuaca dan sebagainya. Resiko ESG, resiko environment, social governance. Apakah ada konflik lahan dan sosial? Apakah ada isu kemudian dengan hutan? Apakah ada isu dengan air dan sebagainya. Ini link semua dengan kebijakan atau agreement di Paris yang link dengan perubahan iklim. Jadi banyak sekali sekarang perusahaan atau perbankan mengembangkan produk-produk yang akan link dengan hal semacam itu. Financial product-nya bukan hanya sekarang pembiayaan biasa seperti loan, tapi disebut sustainability link loan. Maksudnya apa? Misalnya kalau mereka punya klien di suatu daerah, klien itu punya performance bagus di keuangan dan memberikan dampak positif lingkungan atau mereduksi dampak negatif, bisa jadi link bond atau loan-nya ini menjadi interest rate-nya menjadi lebih rendah. Atau tadi blended finance, Ibu Bapak sekalian, investor seperti misalnya kami masuk, kemudian tandem dengan donor atau lembaga pemerintah atau lembaga grant atau fondasi atau yayasan untuk masuk, kemudian memberikan technical assistance, memberikan hibah untuk tadi mencakup dukungan bagi petaninya, bagi kooperasinya, pengembangan model bisnis yang bisa dilakukan, inkubasi startup juga bisa dilakukan di situ. Jadi transisi-transisi atau hal semacam ini yang kita lagi dorong sama-sama. Nah, struktur pembiayaannya macam-macam di dalam rantai pasok lestari tadi dan untuk kedepannya. Tapi biasanya ada investment partner bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia, karena investment partner dari luar itu biasanya melihat aspek-aspek ESG tadi, environmental, social governance, dan kemudian link dengan siapa company yang akan menjadi investinya atau jadi peminjamnya. Nah, kemudian company-nya ini kemudian link lagi dengan kooperasi pemasok atau agregator yang saya sebutkan tadi. Nah, strukturnya kemudian dikemas demikian rupa sehingga resikonya menjadi lebih rendah, data informasinya sangat-sangat close loop sehingga bisa dipantau, sehingga jelas produksinya seperti apa, bisa nggak disuplai, returnnya bisa nggak didapatkan, dan kemudian juga dampak positif terhadap lingkungan dan sosialnya bisa nggak dipastikan didapatkan. Nah, hal semacam itu yang kita sering saat ini dorong dengan berbagai pihak, perusahaan, kelompok tani, kelompok pemasok, pemerintah lokal dan sebagainya. Tapi semuanya nggak akan bisa dilakukan kalau misalnya sistem nggak bisa dikembangkan. Jadi memang harus ada keterkaitan antara pasokan, pemrosesan, dan kemitraan antara pembeli dan investor. Kata kuncinya sekarang adalah model bisnis seperti apa, bisa nggak kemudian itu dipastikan ke akses pasar, ada nggak investasi yang masuk, dan sistem dan teknologi yang seperti saya sebutkan tadi, data, informasi, dan sebagainya.